Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia kelas 12. Pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari disintegrasi bangsa. Berdasarkan KBBI, disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan juga perpecahan. Jadi ancaman disintegrasi bangsa ini adalah peristiwa yang mana keutuhan negara kita itu sedang diuji. Kategori ancaman disintegrasi bangsa yang pertama adalah berdasarkan ideologi. Dalam hal ini adalah merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Jadi bangsa kita sudah sepakat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada sidang PPKI pada tanggal 18 disepakati bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, apabila ingin merubah Pancasila, itu berarti termasuk dalam ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian, kategori berdasarkan kepentingan, berkaitan transisi pasca pengakuan kedaulatan. Yang ketiga adalah berdasarkan konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Ini terjadi pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959, yang mana kondisi negara Indonesia pada saat itu politiknya tidak stabil, sering terjadi pergantian kabinet. Dalam rentan waktu dari tahun 50 sampai 59 itu terdapat 7 Perdana Menteri yang memerintah. Sebagai informasi saja bahwa zaman dahulu pada tahun 50-an kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan yang sekarang yang kita gunakan adalah sistem pemerintahan presidensil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan ideologi. Pertama adalah ideologi komunis. Ideologi komunis itu pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda namanya Henk Sneevliet. Dia kemudian mendirikan organisasi ISDV, terus menyusupkan anggota-anggotanya, salah satunya ke organisasi pergerakan nasional terbesar pada saat itu, yaitu Sarekat Islam. Sehingga Sarekat Islam akhirnya terpecah menjadi dua, Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Yang merah itu ideologinya adalah komunis. Semboyan dari orang-orang komunis itu adalah ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, sama rasa dan sama rata. Selanjutnya, ancaman disintegrasi yang ingin merubah ideologi menjadi komunis ada dua. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan yang kedua adalah G30 SPKI tahun 1965. Sekarang ideologi komunis di Indonesia sudah dilarang dengan dikeluarkannya TAP MPRS tahun 1965 nomor 25. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ideologi Islam. Saat itu beberapa tokoh ingin mendirikan negara yang berdasarkan ideologi Islam. Yang pertama adalah DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo mendeklarasikan diri ingin mendirikan negara Islam Indonesia, NII. Terus kemudian DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Somolangu. Dia ingin bergabung dengan DITI Jawa Barat. Kemudian ada DITI Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Aceh itu merasa kecewa pada saat itu statusnya diturunkan dari daerah istimewa menjadi bagian dari Karesidenan Sumatera Utara. Penurunan status ini dikarenakan kondisi saat itu yang mana ekonomi Indonesia sedang mengalami pelemahan. Kemudian ada DITI Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dia menolak masuknya tentara Indonesia. Saat itu kita masih berbentuk RIS, sehingga Kahar Muzakar menolak masuknya APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Terus yang terakhir adalah DITI Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memiliki organisasi yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT.
Nah, itu merupakan berbagai ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan ideologi. Selanjutnya adalah pemberontakan atau ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan kepentingan. Ancaman disintegrasi ini berdasarkan kepentingan ini terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat. Seperti yang sudah kita tahu bahwa setelah merdeka bentuk kita itu republik kesatuan, kemudian terjadilah konflik antara Indonesia Belanda yang mana Belanda tidak mengakui kemerdekaan hingga berujung dengan diadakannya konferensi meja bundar. Dalam konferensi meja bundar itulah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Yang pertama, pemberontakan atau ancaman disintegrasi bangsa yang berdasarkan kepentingan adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ini terjadi di kota Bandung yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Mereka menggunakan nama Ratu Adil. Itu sesuai dengan ramalan Jayabaya. Katanya akan datang suatu Ratu Adil yang akan membawa tanah Jawa menjadi Gemaripah Loh Jinawi, Toto Titi Tentrem, Kerto Raharjo, Baldatun, Toyibatun, Warafun, Gofur. Nah, yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz di daerah Sulawesi Selatan. Andi Aziz menolak masuknya APRIS. Kemudian ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini merupakan salah satu bentuk separatis, yaitu ingin memisahkan diri, ingin mendirikan negara sendiri, namanya Republik Maluku Selatan. Hingga saat ini masih eksis di negeri Belanda. Yang terakhir adalah ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan sistem kenegaraan. Pemberontakan ini terjadi pada masa demokrasi liberal. Tokohnya adalah di berbagai daerah muncul dewan-dewan daerah. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Saat itu dianggap bahwa pembangunan berorientasi pada pusat sehingga sentralistik. Daerah merasa tidak diperhatikan. Oleh karena itu dibentuklah dewan-dewan daerah. Ada Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolon, terus Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, dan yang terakhir adalah Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Benje Sumual. Pada pemberontakan PRRI dan Permesta inilah terdapat keterlibatan asing, yaitu keterlibatan Amerika, dengan buktinya adalah tertembaknya kapal terbang pengangkut senjata yang pilotnya adalah orang Amerika namanya Alan Pope. Keterlibatan Amerika sendiri di sini berkaitan dengan kondisi politik saat itu. Saat itu terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, rentan-rentan waktu itu Indonesia lebih condong ke Uni Soviet. Makanya Amerika Serikat mengupayakan berbagai cara untuk membendung pengaruh dari Uni Soviet di Indonesia. Kira-kira itu materi hari ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa mengunjungi blog Pak Doni di www.donisetiawan.com. Nanti di sana sudah ada materi, sudah ada soal, sudah ada penjelasan. Itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.